Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perjuangan orang percaya adalah untuk menyatakan kasih Tuhan Yesus bagi dunia ini, sebagaimana panggilan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita menyaksikan ada semangat persaingan, bukan hanya dalam bisnis atau dalam perebutan kekuasaan atau jabatan, melainkan juga terasa adanya persaingan dalam agama-agama atau kepercayaan. Persaingan seperti apa? Yaitu bersaing secara kuantitas penganutnya dan berusaha atau mengusahakan penganutnya bertambah-tambah. Sebagai orang percaya, bagaimanakah sikap kita? Apakah kita memiliki semangat seperti itu? Ketika Tuhan Yesus ditinggalkan oleh orang-orang yang mengikutinya karena mereka tidak dapat menerima pengajaran Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, apakah mereka juga mau meninggalkan Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan Yesus datang bukan untuk mendirikan agama. Tuhan Yesus datang untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan karyanya. Persaingan agama atau kepercayaan yang seperti ini ada kalanya membuat manusia itu merasa bahwa jikalau ia bisa menolak Yesus Kristus, ia merasa sesuatu sekali dan seakan-akan Kristus yang rugi. Apakah benar demikian? Mari kita membaca Ulangan pasal 32 ayat 13 sampai 27. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba, dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka, seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu, pedang di luar rumah, dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah, anak menyusu serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka di antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya, bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nyanyian ini, maka Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa penolakan mereka kepada Tuhan itu merugikan diri mereka sendiri. Dan mereka tidak bisa berbangga untuk hal itu. Sebab Tuhan memilih bangsa-bangsa lain menjadi miliknya.
Bukankah hal ini yang menjadikan bangsa Yahudi pada masa Kristus menjadi gusar? Karena Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang yang dikategorikan oleh orang-orang Yahudi sebagai orang berdosa atau orang asing. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, penolakan kepada Yesus Kristus tidak pernah merugikan pihak Tuhan, melainkan merugikan pihak yang menolak, karena mereka pasti binasa. Sebab kedatangan Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan, untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan untuk mendirikan sebuah agama. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Saudara, orang Israel telah menerima anugerah Tuhan. Namun orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan ini, yang telah menerima berkat Tuhan ini, mereka menganggap remeh anugerah Tuhan ini. Mereka tidak pandang sebelah mata anugerah Tuhan ini. Mereka hidup bagaikan orang yang tidak pernah menerima berkat Tuhan. Dari mana kita tahu? Mereka beralih, mau bersandar kepada ilah-ilah bangsa lain, yang mereka anggap mereka bisa menerima berkat dari ilah-ilah lain itu. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka menolak Tuhan yang telah melepaskan mereka, Tuhan yang telah memberkati hidup mereka, Tuhan yang telah beranugerah bagi mereka. Yang mereka sakiti adalah Tuhan sendiri. Dan saudara, apakah Tuhan menjadi Tuhan yang rugi dengan ketidaksetiaan umat Tuhan? Dari bagian ini tidak sama sekali. Tuhan memilih bangsa-bangsa lain untuk menjadi umatnya. Tentu tidak dimaksudkan Tuhan tidak setia kepada umatnya. Tapi justru Tuhan ingin umat Tuhan menyadari betapa berharganya anugerah Tuhan itu, agar mereka kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali manusia berpikir, kalau mereka bisa menolak Yesus, maka mereka merasa sangat bangga sekali. Karena berpikir bahwa Yesus Kristus akan menjadi rugi. Ternyata Alkitab tidak berkata demikian. Saudara, penolakan kepada Yesus Kristus tidak merugikan pihak Tuhan, tetapi sangat merugikan bagi pihak yang menolaknya. Karena kebinasaan itulah yang menjadi milik mereka. Saudara, Tuhan Yesus datang bukan untuk mendirikan agama yang kemudian bersaing dengan agama-agama lain. Tuhan Yesus datang adalah justru untuk menyelamatkan manusia yang tidak sanggup hidup menurut hukum-hukum Allah. Ketika manusia berusaha membenarkan dirinya, mencoba hidup di dalam hukum-hukum Allah, tetapi kenyataannya mereka telah melanggar. Mereka binasa. Disitulah Tuhan Yesus, di dalam keputusasaan manusia, Dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sehingga manusia berdosa ditanggung dosanya oleh Kristus dan diberikan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus datang untuk kebaikan kita. Kristus datang untuk kepentingan kita. Saudara, bayangkan, jikalau Dia merelakan dirinya, berkorban bagi kita, bahkan nyawanya ke salib. Karena kita orang berdosa, supaya kita diampuni dosanya. Namun kita yang ditawarkan keselamatan yang begitu agung, begitu kudus, begitu mulia, kita menolaknya, melecehkannya, menghinanya. Saudara, apatah yang sepatutnya diterima oleh orang-orang demikian? Saudara, bukankah yang sepatutnya adalah kebinasaan kekal? Yang mengerikan itu yang harus diterima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin bahwa kita merespon dan berkata, saya mau datang kepadamu
Juru Selamat Yesus Kristus. Karena tidak ada pengharapan lain kecuali Engkau. Saudara, ketika kita berkata demikian kepada Tuhan, saudara kita menjadi orang-orang yang menerima hidup yang kekal. Bukan karena kita telah melakukan agama kita sedemikian sempurna, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum-hukum dengan sempurna. Dan orang yang tidak dapat melakukan hukum sempurna adalah orang yang berbuat dosa. Dan Alkitab berkata, upah dosa ialah kebinasan atau maut. Tetapi kasih karunia Allah ada di dalam Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau tolong kami supaya kami memahami akan kehidupan kami dan menyadari akan kebinasaan kami jikalau kami tidak hidup dalam anugerah Tuhan di dalam Yesus. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak terbawa oleh arus dunia ini, tetapi mata rohani kami dicelikkan oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya akan keselamatan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.